bersaing dengan mereka menunjukkan bahwa kualitas saya dengan mereka itu sama. Dan bagiku setiap individu, mau itu introvert, ambivert, bahkan ekstrovert, setiap orang ketika dihadapkan dengan banyak orang pasti akan merasakan rasa gugup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 14 Goa, ruang penuh inspiratif tempat kita bercerita, pengalaman, dan tentunya motivasi dari sosok-sosok yang luar biasa di sekitar kita. Perkenalkan, nama saya Nur Caca Andini dari kelas 11 B2, anggota dari Divisi Media Digital Ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 14 Goa periode 2025-2028 yang akan menemani kalian sebagai moderator pada episode kelima kali ini. Nah, pada episode kelima kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget yang tidak hanya menginspirasi tapi penuh prestasi. Beliau ini merupakan salah satu siswa kebanggaan SMA Negeri 14 Goa yang telah menorehkan pencapaian yang sangat luar biasa, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Siapa lagi kalau bukan Konita Hasyifa Salsabila. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan, kalau boleh tahu nama sapaan sehari-hari Konita Hasyifa Salsabila ini apa sih? Okay, baik. Hello everyone, I would like to introduce myself. My name is Kanita Hasyifa Salsabila. You can call me Kanita. I'm from 11B2. Okay. Kalau boleh tahu juga Konita dari kelas berapa ya? 11B2 dong. 11B2. Jadi kita sekelas. Okay. Jadi nama panggilnya apa tadi? Kanita. Oke, Kanita. Oke. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bisa disebutkan nggak sih apa saja prestasi yang sudah Konita raih selama ini? Untuk prestasi yang pernah saya raih selama ini dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, saya pernah berkompetisi speech yaitu berpidato dalam bahasa Inggris di tingkat kabupaten dan provinsi, di mana di tingkat provinsi saya mengikuti Smiley English Competition Camp 2023 yang dilaksanakan langsung di Kota Parepare. Juga di tingkat kabupaten saya mengikuti speech competition Ajarmi 2023 meraih second runner up. Juga second runner up English Context memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63 tingkat kabupaten SMP sederajat dilaksanakan langsung di kantor kejaksaan. Juga juara 1 Daiyah pada lomba Colorful Ramadan 2023 se-Kabupaten Goa dan juara 2 Daiyah lomba Festival Ramadan Volume 10 2024. Best Photogenic Duta Remaja Goa 2024, Miss Best Intelligentsia Sulawesi Selatan 2025, Putri Muslimah Nusantara Indonesia, Putri Muslimah Nusantara Sulawesi Selatan 1 2025 dan Choice Awards Putri Muslimah Nusantara Indonesia 2025. Juga saya aktif dalam berpartisipasi di aksi sosial dan lingkungan, menjadi volunteer pada kegiatan Green Generation Bereaksi 2.0 yang diselenggarakan langsung secara nasional oleh Green Bereaksi Indonesia pada 1 Januari 2025. A participant during of anti-bullying and anti-sexual harassment on May 24, 2023 part of PPG Prajabatan 1MM. Wow, banyak sekali ya prestasi yang sudah disebutkan dari Konita. Semoga kita semua dapat terinspirasi dari prestasi yang sudah diraih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu Konita sudah berhasil meraih berbagai gelar dari tingkat kabupaten hingga nasional. Dan bagaimana sih awal mula perjalanan ini dimulai? Awal mula perjalananku dimulai karena keinginan untuk berbeda dari teman sebayaku yang lainnya. Karena hidup adalah perjalanan hidup hanya tentang mengeksplorasi, belajar, dan tumbuh sebagai individu. Proses ini yang nantinya membentuk perjalanan hidupku selama saya terus mempelajari hal baru, menjelajahi hal-hal yang belum kuketahui, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih matang, maka perjalanan hidupku menjadi lebih bermakna dan berarti. Saya tidak peduli berapa kali saya alami kegagalan,
even in a time ketika apa yang saya usahakan tidak kunjung menunjukkan keberhasilan, yang paling penting adalah saya sudah mencoba memulai langkah pertama. Hebat banget ya dari jawaban dari Konita. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa sih momen awal yang membuat Konita selalu percaya diri untuk tampil di depan umum? Mungkin ini sangat bermanfaat semua ya untuk kita semua, karena mungkin di luar sana banyak kali ya yang masih kurang percaya Iya, diri. gugup. Iya, oke. Momen awalnya adalah ketika saya mengikuti suatu lomba, di mana pada saat itu saya pernah maju di depan banyak orang dengan tubuh yang bergemetar dan suara yang tertahan, tetapi pulang dari situ saya langsung bangga kepada diriku karena saya sudah berani untuk mencoba hal baru. Dan dari situ saya mulai percaya diri. Sampai ya, plus. Oke. Dalam perjalanan tersebut, apakah ada momen titik terendah yang pernah Konita alami? Titik terendah pasti ada, saya pernah tidak percaya diri dan sempat gagal di beberapa lomba. Tetapi dari itu saya menjadikannya motivasi agar saya bisa mengevaluasi diri saya agar lebih baik ke depannya. Kebetulan kita dulu pernah satu SMP ya? Iya, bahkan kita pernah satu event Satu pada saat kelas itu. juga? Iya, Satu kelas wow. juga? Sekarang juga satu kelas? Iya. Oke. Kita mulai. Oke, pertanyaan kelima. Bisa diceritakan nggak sih tahapan seleksi yang Konita lalui hingga bisa meraih gelar sebagai Putri Muslimah Nusantara Sulawesi Selatan 2025 dan Coach Award Putri Muslimah Nusantara Indonesia 2025, dan bagaimana perasaan Konita saat pertama kali lolos seleksi tingkat Sulawesi Selatan? Untuk tahapan seleksinya sangat cukup panjang dan penuh tantangan, penuh struggling, mulai dari administrasi, wawancara, penampilan bakat, hingga catwalk, semuanya sangatlah menantang. Dari semua pengalaman lomba yang pernah saya alami dan jalani, Putri Muslimah Nusantara Indonesia adalah salah satu lomba saya yang sangat luar biasa tantangan dan persaingannya. Karena ini adalah kancah nasional. Iya. Jadi pastinya dari semua provinsi diwakilkan orang-orang terbaik dari provinsi mereka. Dan saya, fun fact, adalah satu-satunya finalis termuda pada saat itu. Wow. Dari segi usia mungkin saya paling muda dan mungkin bisa saya bilang bahwa wawasan mereka jauh lebih luas daripada saya. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa saya bisa ada di sana bersaing dengan mereka, menunjukkan bahwa kualitas saya dengan mereka itu sama. Dan perasaanku adalah saya sangat bersyukur dan tidak menyangka bisa sampai ke tahap itu. Oh, gitu. Ya, oke. Hebat banget dari Kereta Syifa Salsabila ini. Oke. Apa tantangan terbesar saat bersaing dengan peserta lain dari berbagai daerah? Tantangan terbesar adalah saya harus mampu untuk bersaing dengan orang-orang hebat dari berbagai daerah. Karena seperti kita ketahui bahwa setiap orang atau individu memiliki pengetahuan dan perspektif berbeda-beda. Jadi saya harus mampu untuk lebih dari mereka. Saya harus bisa bersaing dengan sehat, saya harus bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Tetapi saya sangat memotivasi diri dan saya sangat bersyukur bisa bersaing dan berlomba dengan orang-orang hebat yang menjadi inspirasi bagi saya. Oke, mungkin itu juga sebagai tantangannya untuk wanita karena wah, hebat. Wah, itu tantangan luar biasa banget sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman paling terkesan selama mengikuti Putri Muslimah Nusantara Indonesia 2025? Bagiku setiap jam, menit, detik yang saya lalui selama Putri Muslimah Nusantara Indonesia adalah pengalaman yang sangat berkesan. Tetapi jika harus memilih satu yang paling berkesan dari yang lainnya adalah saya memilih ketika dimana saya bertemu dengan orang-orang yang inspiratif. Dengan dimana ketika kita melakukan kunjungan di IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara, dimana kita melakukan kunjungan ke berbagai destinasi wisata pada saat itu, juga kita melakukan kunjungan ke Istana Negara, dan itu sangat membuatku kagum dan tidak menyangka bisa sampai ke posisi itu. Ya, gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara kamu menyikapi orang-orang yang tidak menyukai kamu
terutama saat kamu sedang berusaha berkembang dan meraih prestasi? Kan selalu ada orang yang tidak suka dengan Iya, kita. betul. Dan itu adalah di luar dari kendali kita. Nah. Apa yang orang lain pikirkan tentang kita, itu semua di luar dari kendali kita. Karena kita tidak akan pernah bisa untuk mengubah seseorang. Kita tidak akan pernah bisa untuk memaksakan orang lain agar suka dengan kita. Jadi so let them. Karena biarkan saja mereka menggiring asumsi mereka tentang kita. Kita tidak perlu memandulikan mereka. Karena seringkali orang yang membenci kita bukan karena kita pernah menyakiti perasaan mereka, bukan karena kita pernah menyakiti hati mereka, tetapi karena sesuatu yang kita miliki, tetapi mereka tidak miliki. Mungkin karena itulah mereka memiliki perasaan iri terhadap kita. Jadi poin pentingnya adalah biarkan saja mereka berpendapat, biarkan saja mereka berkomentar buruk. Saya juga heran dengan orang-orang yang sering sekali menjudge hidup orang lain, karena menurutku kesuksesan seseorang bisa mereka jadikan motivasi untuk mengasah kemampuan diri mereka. Tetapi alih-alih melakukan itu, mereka memilih untuk berkomentar buruk dan membenci. Iya, betul. Tapi kata orang-orang sih semakin kita di atas, semakin banyak hujannya. Iya Ya, nggak sih, betul Puspito? banget. Ya. Siapa ada masih Kianuku. Oke, pertanyaan Oke, pertanyaan selanjutnya. Konita juga aktif di lomba bahasa Inggris. Dan bagaimana cara Konita mengasah kemampuan bahasa tersebut? Untuk saya mengasah kemampuan saya dalam berbahasa Inggris, yaitu yang pertama saya mengenali minat saya di mana. Dan ternyata saya berminat dalam berbahasa Inggris. Ya. Seperti kita ketahui bahwasanya bahasa Inggris adalah bahasa terpenting kedua setelah bahasa nasional, bahasa Indonesia. Dan bagiku penting bagi kita generasi muda untuk mempelajari bahasa Inggris, bahasa internasional. Ya, setelah itu saya mengikuti organisasi dan ekstrakurikuler berbahasa Inggris. Seperti di SMP saya mengikuti English Area, di SMA sekarang menjadi wakil ketua English Club. Dan setelah itu saya sering mendengarkan musik. Karena bagiku mendengarkan musik melatih listening kita. Karena semakin sering kita mendengar bahasa itu, semakin mudah juga telinga kita mengenali bahasa tersebut. Selain itu, saya juga sering menonton film menggunakan audio berbahasa Inggris dan juga membaca buku. Juga aktif mengikuti lomba berbahasa Inggris. Karena bagiku, semakin kita sering mengucapkan kata itu, semakin kita juga sering mengasah bahasa tersebut. Ya, betul. Ternyata Konita merupakan wakil dari School English Club. English Club SMA Negeri 14. Wah, hebat. Konita juga berprestasi sebagai dai-a. Apa sih yang membuat Konita ini tertarik pada dunia dakwah? Untuk yang membuat saya tertarik pada dunia dakwah, pada saat itu saya cuma iseng-iseng aja sebenarnya untuk mengikuti lomba dakwah. Karena pada saat itu saya mendengar informasi dari temanku bahwasanya diselenggarakan lomba ceramah sekabupaten Goa di Pau-Pau pada saat itu. Dan saya melihat informasi itu, posternya, bagiku temanya cukup penting untuk kita edukasikan kepada muslim-muslimah yang ada di sana. Dan saya pure tidak mengejar kejuaraan pada saat itu karena saya tahu saingannya adalah anak pesantren dan orang-orang yang sudah paham. Dan bagiku, dan kembali lagi apa yang sudah Allah takar tidak akan tertukar. Saya berhasil meraih juara 1 di 2023 dan juara 2 di 2024. Ternyata Konita juga selain mengikuti lomba-lomba seperti duta bahasa Inggris, ternyata dia juga suka seperti lomba-lomba yang bertemakan Islam ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana sih cara kamu menghadapi rasa takut dan kegagalan dalam proses meraih prestasi? Dan bagaimana hal tersebut justru membentuk dirimu menjadi lebih kuat? Caraku untuk menghadapi rasa takut sebagai manusia biasa yang memiliki perasaan, rasa takut sering sekali membuatku terjebak dalam kondisi yang sangat buruk. Tapi jika saya tidak berani untuk mencoba hal baru dan mengambil resiko, sampai kapan saya akan terus begini? Jadi saya mulai keluar dari zona nyaman. It's okay to feel bad, it's okay to feel down and heavy sometimes. Karena rasa takut itu akan selalu ada, tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita mengatasi rasa takut itu. Kita rasa takut itu juga sebagai
cara kita untuk mencari atau mungkin sebagai inspirasi yang sangat kuat atau perjuangan kita ya Ya betul untuk banget. meraih prestasi yang sangat banyak Iya. ini kepada Konita. Oke. Banyak remaja takut berbicara di depan umum dan apa sih tips dari Konita ini untuk mengatasi rasa gugupnya? Tips dariku untuk mengatasi rasa gugup yaitu yang pertama adalah persiapan. Bagiku setiap individu, mau itu introvert, ambivert, bahkan ekstrovert, setiap orang ketika dihadapkan dengan banyak orang pasti akan merasakan rasa gugup. Dan itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh manusia. Bagiku adalah yang pertama kalian harus persiapkan kesiapan dengan sangat matang karena sering sekali orang mengeluh dengan hasil dari lomba mereka. Mereka akan mengeluh, "Ih, kenapa bisa tidak dapat ke kejuaraan?" Padahal bagus penampilanku. Coba lihat kembali bagaimana usahamu untuk mempersiapkan penampilanmu. Apakah sudah maksimal? Karena apa yang kita tabur itu nantinya kita tuai. Jadi apa yang kalian usahakan hari ini itu yang nantinya kalian hasilkan. Yang kedua adalah sebisa mungkin menghindari kontak mata dengan audiens karena ketika kita tidak sengaja melakukan kontak mata dengan audiens, maka apa yang ingin kita sampaikan itu akan hilang seketika karena adanya rasa gugup dan demam panggung. Jadi tipsnya hanya itu dua, persiapkan dengan matang penampilanmu dan kedua adalah hindari kontak mata dengan audiens. Mungkin itu bisa menghilangkan atau mengatasi demam panggung. Betul. Pada tips yang kedua itu yang menghindari kontak mata dari audiens itu mungkin sudah cukup umum ya. Iya, cukup umum. Ya, apalagi orang-orang yang mungkin mempunyai penyakit anxiety mungkin Iya, betul. ya. Jadi kita harus menanamkan pada diri kita kepercayaan diri. Ya, betul. Okay. Pertanyaan selanjutnya, siapa sih sosok yang paling menginspirasi Konita dan berpengaruh dalam perjalanan prestasi sejauh ini? Untuk sosok yang menginspirasi bagiku setiap orang yang saya lihat berpotensi dan berprestasi, even itu adalah teman kelasku, Anda juga saya melihat Anda berpotensi, saya menjadikan Anda sebagai inspirasi. Karena bagiku kita harus bisa menjadikan kesuksesan seseorang sebagai motivasi. Ya, betul. Dan untuk orang yang berpengaruh dalam perjalananku tentu saja orang tuaku dan kakakku. Orang tuaku selalu memberikan ruang berekspresi untuk anaknya, mengasah kemampuan dan potensi dirinya. Dan orang tuaku tidak pernah menuntut saya untuk menjadi siapapun, tidak pernah menuntut saya untuk menjadi siapapun apapun, tidak pernah menuntut saya menjadi juara kelas, tidak pernah menuntut saya mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi dari itulah saya selalu ingin berkembang dan membanggakan mereka melalui prestasi yang saya raih. Karena saya tahu mereka tidak menuntut bukan berarti mereka tidak berharap. Dan tentunya tanpa doa dan dukungan dari orang tua, kakak-kakak, dan keluarga, bahkan teman-teman, saya mungkin tidak bisa sampai sejauh ini, sekuat ini, dan sampai di tahap ini. Oke. Wow, ternyata di balik luar biasanya Konita ini ada seorang orang tuanya ya yang sangat luar biasa juga dalam mendidik dan menyupport Konita ini. Ya, betul. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin bagian dari sekolah kita ya, yaitu siapa sih guru favorit dari Konita dan kenapa beliau begitu berkesan? Setiap guru pasti memiliki metode ajarnya yang berbeda, dan semua guru yang mengajar di kelas 11 B2 bagiku adalah guru-guru yang sangat luar biasa hebatnya. Betul kan? Yeah. Dan jika harus memilih salah satu yang paling terbaik dan favorit, saya memilih Mem Rahmatia karena kembali lagi bahwa minat saya di bahasa Inggris dan Mem Rahmatia adalah guru berbahasa Inggris. Selain itu saya suka metode mengajar beliau karena beliau sering memberikan kita video YouTube di mana kita harus mempelajari dan memahami materi yang ada di video tersebut. Selain itu kita disuruh untuk mengkaji ulang atau mencatat ulang apa yang kita pahami dari materi itu. Menurutku itu sangat melatih seberapa pahamnya kita terhadap materi tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Konita membagi waktu antara akademik, lomba, dan kegiatan lainnya? Sebenarnya ini hanya tentang time management. Bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik. Caraku adalah saya melihat prioritas.
dan saya menjadwalkan sebuah agenda. Di mana ketika saya dihadapkan dengan situasi di mana saya harus mengumpulkan tugas besok hari dari guru mapel sebelumnya, maka sebisa mungkin saya menjadwalkan untuk mengerjakannya di malam hari untuk dititipkan kepada teman saya untuk membantu mengumpulkan kepada guru tersebut. Lalu saya mengikuti rapat ekstrakurikuler di waktu yang sama karena saya tidak bisa hadir pada mapel pelajaran itu. Jadi saya melakukan izin kepada guru mapel tersebut. Seperti itu. Oke. Dan bagaimana sih cara salah ya anak pertanyaan Mas Arif. Dari Konita, apa sih impian kedepannya yang ingin kamu raih? Untuk kedepannya yang ingin saya raih adalah semoga saya bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, berdampak positif bagi orang lain, dan bisa membanggakan kedua orang tua saya juga lulus di PTN yang saya impikan. Ya, amin. Semoga keinginan Konita semoga terwujud ya. Amin. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Wow, terakhir banget nih Caca. Iya, terakhir nih udah mau selesai. Oke. Apa sih pesan Konita untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 14 Goa maupun di luar sana yang masih takut untuk berprestasi? Mungkin Konita bisa ceritakan atau memberikan pesan yang sangat luar biasa. Untuk pesan yang saya ingin sampaikan kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 14 Goa maupun di luar adalah jangan pernah takut untuk mengambil langkah pertama. Jangan pernah takut untuk memulai langkah kecil yang senantiasa dilakukan secara berulang atau konsisten, bukan langkah besar yang bikin ngos-ngosan. Ya, betul. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan jelajahilah hal-hal yang belum kalian ketahui. Karena orang biasa takut untuk melangkah karena mereka takut dijudge oleh orang lain. Apalagi orang sekitarnya. Ya, betul banget. Jadi kalian tidak perlu untuk memerdulikan hal tersebut. Apalagi orang itu tidak terlalu berpengaruh. Ya, tidak berkontribusi apa-apa dalam hidup kita. Kalian tidak perlu melakukan hal-hal yang mereka katakan kan. Iya. Karena kita tidak harus menjadi orang lain. Don't try to become anyone else. Jadi jangan pernah menjadi orang lain dan don't listen to people's opinions. Jangan pernah mendengarkan omongan orang lain. Karena mendengarkan omongan orang lain tidak akan membuat kita kaya, tidak akan membuat kita sukses. Jadi teruslah melangkah tanpa mendengarkan opini dari orang lain. Oke, betul sekali. Oke, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan memotivasi kita semua terus berkembang di era digital. Sekarang, saya Nur Caca Andini izin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Pandu Digital SMA Negeri 14 Goa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.